sebagian besar yang ada di DPR itu adalah berjiwa penjahat. Berjiwa penjahat. Kalau penjahat menempatkan seseorang, orang baik nih ya, menempatkan, kan mengancam dirinya. Oke. Kalau dia menempatkan orang jahat, tidak mengancam dirinya, karena masih bisa diatur. Tapi kalau menempatkan orang baik, wah jangan-jangan nanti gua yang dihabisin sama dia. Memang tidak semua di DPR penjahat. Tapi kalau mayoritas penjahat, apa jadinya? Apakah orang-orang yang baik di sana memungkinkan untuk memberikan suara? Jadi menurut Pak Dwi, justru proses fit and proper test di DPR itu proses untuk mengeliminasi hakim-hakim yang berintegritas. Seperti itu kalau selama ini saya amati, selama 15 tahun saya di Mahkamah Agung. Seperti itu. Sekarang begini, apakah selama ini tidak ada mereka melobi-lobi di Mahkamah Agung? Ada. Bukan tidak ada. Lobby-lobby kasus, ada, saya tahu. Orang DPR? Iya, ada. Di Mahkamah Agung tuh 4 pimpinan loh mas. Jujur aja saya mengatakan. Jadi kalau ada perlunya nih, nanti DPR bilang, oh, ini saya rubah nih nanti nih. Kita rubah usia. Oh. Usia nanti dari 70 tahun mau dibikin 65 atau 67 gitu ya. Ngancam? Ya begitulah. Kemudian dari Mahkamah Agung, ya tentu punya kepentingan juga. Bukan tidak punya kepentingan dengan usia. Iya dong. Kalau kita dipensiunkan 65 atau 67, sementara kalau bisa 70, bahkan kalau bisa lebih, 80 pensiun, kenapa tidak? Nah inilah yang dijadikan bergaining oleh mereka. Jadi DPR dalam hal ini Komisi 3 berkepentingan untuk menempatkan mereka-mereka yang akan menjadi hakim agung sebagai dalam tanda kutip bagian dari permainan mereka. Ya, begitu memang keadaannya. Yang saya Jadi lihat. hakim-hakim yang berintegritas, yang amanah, yang tidak bisa diajak cincai, tidak akan mungkin diloloskan. Ada, bukan tidak ada. Tapi jumlahnya kecil sekali. Lebih banyak yang, ya jujur, saya tahu dan saya kenal. Saya tahu dan saya kenal. Saya punya data. Nggak usah saya sebutkan dari siapa. Yang nonton juga pasti udah tahu. Sudah bisa menebak di data dari siapa. Ini saya buka lagi nih. Wakil Ketua DPR adalah adik kelas saya dulu. Saya datangin karena adik kelas saya waktu S1. Jauh di bawah saya. Saya datang dengan beberapa teman pada waktu itu, termasuk teman-teman dari Ad Hoc Tipikor. Saya sampaikan, masih ingat nggak kasus Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan tengah malam? Ya kan? Saya datangin, mas, ini kenapa terjadi seperti ini? Ini banyak sekali pasal-pasal yang menurut saya sangat tidak berpihak kepada pekerja. Walaupun saya dulu pernah juga aktif di Apindo ya, dulu ya. Tapi kan saya harus objektif melihat persoalan ini. Wakil Ketua DPR ini bilang apa? Bang, abang tahulah. Cukup itu dia jawab ke saya. Nggak apa-apa, jelaskan ke saya kenapa saya. Ya sudahlah bang, pokoknya abang tahulah. Saya yakin abang tahu. Nggak perlu saya jelaskan, abang tahu. Itu yang disampaikan ke saya. Yang dimaksud cukup abang tahu apa? Saya menangkap adanya intervensi dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Untuk mengatur undang-undang ini. Ya, kalau semua undang-undang yang dibuat oleh DPR, kemudian ada pihak-pihak lain bisa mengatur, bisa meminta, ya, dengan janji-janji tertentu, dengan janji-janji untuk memberikan sesuatu demi kepentingan kelompok ini. Selesai negara ini, rusak tatanan hukum kita. Dan praktek itu juga terjadi dalam proses fit and proper test, baik untuk hakim agung maupun lembaga hukum lain, KPK misalnya. Ya, di KPK, saya dari dulu tuh nggak setuju kalau pansel ini dibuat oleh presiden. Bayangkan, kalau presidennya berintegritas, kita sih tenang-tenang aja, senang-senang aja. Tetapi kalau yang kita lihat seperti 10 tahun terakhir, rusak kan? Di era siapa yang Pak Dwi maksud? Era Jokowi lah, era siapa lagi? 10 tahun terakhir. Pura-pura nggak tahu aja.